Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini, izinkan saya memimpin teman-teman semua untuk kita sama-sama di sini berdiskusi dalam pembahasan dua core value. Yang pertama ada berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Jadi di prosesnya nanti kita akan ini ya saling bertukar pikiran tentang satu studi kasus yang telah aku pilih dan nanti kita sama-sama nih beri tanggapan gimana sih studi kasus itu untuk dikaitkan dengan poin-poin berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Mungkin sekilas aku bisa jelasin nih tentang berorientasi pelayanan itu dan juga akuntabel. Pada berorientasi pelayanan ada tiga sub materi penting di mana yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dalam berorientasi pelayanan, kita juga harus bersikap ramah, dekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan. Lalu poin yang ketiga ada melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya, ada akuntabel. Akuntabel itu kerap banget kaitannya dengan jujur. Jadi poin yang pertama itu memang melaksanakan tugas dengan jujur, penuh tanggung jawab, cermat, disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Poin kedua dari akuntabel ada menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan juga efektif serta efisien. Poin akuntabel yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan pada jabatan kita semua. Pembahasan kali ini tuh aku ingin teman-teman tuh ngasihkan ini ya, gimana sih feedbacknya terhadap judul kasus ini tuh pungli sertifikat tanah di BPN Lebak. Untuk mempersingkat waktu mungkin aku boleh ini ya lanjutkan. Mas Abid mungkin boleh Mas, gimana sih tanggapan Mas terkait pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan tidak bertanggung jawab terhadap pelayanan di kantor BPN? Silakan Mas Abid. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Dandi. Oke, yang jelas itu sangat mencoreng terhadap dua nilai core value ASN yang telah kita pelajari tadi, terutama di bagian berorientasi pelayanan. Itu jelas banget ya. Karena kan seharusnya pelayanan itu harus kita berikan dengan cepat, tepat, transparan, dan ramah kepada semua orang, tanpa diskriminasi, tanpa hambatan. Wah, dengan adanya pungli tadi, membuat ketidakadilan bagi orang-orang yang misal telah duluan sebelumnya mendaftar, gitu kan, terus adanya pungli tadi, yang akhirnya dia diprioritaskan. Berarti orang-orang yang duluan tadi agak terhambat gitu. Jadi kita memang sangat mencoreng terhadap nilai kepentingan berorientasi pelayanan. Kalau untuk yang akuntabel itu kan dilakukan di luar mekanisme yang seharusnya ya gitu dan tanpa bukti. Sementara akuntabel itu kan kita ketahui itu harus ada laporan gitu kan, harus transparan dan harus ada dasar hukumnya juga gitu untuk itu. Nah, sementara kalau pungli tadi karena dia tidak ada pengawasan dan tidak ada transparansinya gitu, itu berarti sangat mencoreng terhadap nilai akuntabel tadi. Oke, terima kasih Mas Abid. Selanjutnya mungkin saya bisa teruskan ke Mbak Riko. Iya, kalau menurut saya terhadap pungutan liar tadi ya yang dilakukan oleh sejumlah oknum, tentu saja itu kan mencederai kepercayaan publik ya terhadap keseluruhan ASN. Jangan sampai kita membebani masyarakat dengan biaya yang ada di luar ketentuan gitu. Kita juga harus memegang nilai akuntabel dengan bekerja jujur, transparan juga gitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena setiap rupiah itu harus jelas gitu peruntukannya. Gitu sih menurut saya, Mas. Banyak tanggapan Mbak Riko. Selanjutnya Mbak Susi gimana Mbak? Baik, Mas Dandi, terima kasih. Terkait dengan pungutan liar ini kan udah bisa kita lihat sangat-sangat melanggar dari nilai-nilai berakhlak. Publik pelayanan publik juga salah satu prinsipnya yaitu mudah dan murah. Dengan adanya pungutan liar kan itu sudah melanggar dalam nilai-nilai di pelayanan publik. Kemudian untuk akuntabel itu jelas-jelas melakukan perbuatan yang tidak jujur ya. Kita mengambil uang yang bukan hak kita. Dan untuk pekerjaan kita sebagai ASN, terutama di BPN, hal kayak gini memang sangat rentan. Oleh karena itulah dengan adanya pendidikan mengenai nilai-nilai berakhlak ini, itu membantu kita untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Gitu saja sih dari saya, Mas. Oke, terima kasih Mbak Susi. Mbak Ana mungkin. Ya, kalau untuk kasus yang pungli tadi itu pungutan liar itu dari kasus itu tuh kita bisa narik kesimpulan bahwa kasus itu sudah pasti melanggar nilai-nilai core value ASN yaitu kita harus memberikan pelayanan prima untuk masyarakat puas untuk demi kepuasan masyarakat. Dengan pungutan liar itu bisa nggak ada keadilannya karena kan dengan yang memberikan pungutan liar itu bisa dipercepat atau prosesnya beda dengan orang yang tidak memberikan pungutan liar itu kan nggak berkeadilan itu melanggar salah satu prinsip dari pelayanan publik. Kemudian untuk akuntabel juga seperti yang disampaikan dengan Mbak Susi tadi apa namanya sebagai yang ASN yang berakuntabel kan kita harus jujur dan bertanggung jawab dengan adanya pungutan liar itu kan berarti menunjukkan bahwa kita itu bahwa eh, apa proses itu tidak jujur dan tidak bertanggung jawab gitu. Seperti itu sih Mas. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusi dan insight masukannya terhadap kasus pungutan liar yang baru saja. Semoga saja paparan teman-teman ini akan jadi pegangan kita masing-masing untuk tetap dapat berperilaku sebagai ASN yang jujur dan juga menerapkan core value ASN itu di kehidupan kita ke depannya. Untuk itu saya akhiri diskusi pada kesempatan kali ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.